di muka yang dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima. Lalu, siklus akuntansi yang kelima yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian hutang dan piutang. Siklus akuntansi yang keenam atau yang terakhir yaitu buku besar umum, yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat harta sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Aset atau harta adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Harta dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Terdapat beberapa komponen di dalam aset. Yang pertama adalah piutang usaha. Akun ini merupakan piutang yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha disajikan terpisah antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisihan porsi yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Yang kedua yaitu persediaan. Persediaan adalah aset perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa atau dalam perjalanan. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah, the lower of cost or net realizable value. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang. Pada saat manfaat diterima, misalnya premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka disajikan sebesar nilai yang belum terrealisasi. Yang keempat yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian maupun dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, serta tidak dimaksud nilai aset tidak berwujud setelah revaluasi. Yang kedua yaitu liabilitas atau kewajiban. Komponen yang ada di dalam liabilitas atau kewajiban yang pertama adalah hutang usaha. Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi perusahaan, baik liabilitas kepada pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua yaitu hutang pajak. Akun ini merupakan jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan harus dikompensasi offset dengan aset pajak tangguhan dan nilai bersihnya disajikan pada laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu ekuitas. Komponen yang terdapat dalam ekuitas yaitu modal disetor, yakni jumlah dari bagian dari modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh untuk tiap jenis saham. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Komponen utama laporan laba rugi terdiri dari yang pertama, pendapatan usaha. Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama perusahaan. Pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, beban pokok penjualan. Akun ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual. Yang ketiga, laba atau rugi kotor. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban pokok penjualan. Yang keempat, beban usaha. Akun ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam dua kategori yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Yang kelima, laba atau rugi usaha. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban